Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Izanur Rusabila, absen 14. Saya Naswa Azalia Farah, absen 25. Saya Nuril Ilmi Hidayati, absen 27. Saya Yati Farhan Falah, absen 36. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang antara dua muatan listrik akan bekerja sebuah gaya yang disebut gaya kolom. Interaksi antara dua muatan tersebut dapat tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Apabila tarik-menarik, maka kedua jenis muatan adalah berbeda. Namun apabila tolak-menolak, maka kedua jenis muatan adalah sama. Gaya kolom memenuhi hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton adalah F kolom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. C adalah gaya kolom yang besarannya adalah Newton. Kemudian K adalah konstanta kolom memiliki besaran 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk Q1 dan Q2 adalah muatan, besarannya adalah C. Kemudian untuk R adalah jarak antar kedua muatan. Medan listrik adalah suatu besaran vektor yang dimana kuat pengaruhnya dari suatu muatan listrik pada suatu titik di muatan tersebut. Medan listrik yang ditimbulkan dari sebuah benda bermuatan negatif arahnya adalah masuk, sedangkan medan listrik yang ditimbulkan dari muatan yang bermuatan positif maka arahnya adalah keluar. Untuk yang selanjutnya adalah medan listrik, di mana medan listrik dilambangkan dengan huruf E. Kemudian E, rumusnya dari medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E adalah medan listrik dengan besaran Newton per meter. K adalah konstanta, besarannya tetap sama yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah muatan dengan besaran kolom atau C. Kemudian R adalah jarak titiknya. Energi potensial listrik dan potensial listrik adalah besaran yang skalar atau tidak memiliki arah, sehingga keduanya apabila muatan sumbernya positif maka nilainya juga positif dan sebaliknya. Untuk yang selanjutnya adalah energi potensial, di mana energi potensial dilambangkan dengan EP. Rumusnya adalah EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. K besarannya tetap sama yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 dan Q2 adalah muatan dan R adalah jarak kedua muatan listrik. Untuk yang selanjutnya adalah potensial listrik dilambangkan dengan V. Rumusnya V sama dengan K dikali Q per R. V adalah potensial listrik, K adalah konstanta kolom dengan besaran 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah muatan sumber dan R adalah jarak titik dengan muatan sumber. Untuk yang selanjutnya adalah kapasitor. Dalam rangkaian seri, kapasitor untuk muatan memiliki rumus Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total, sehingga seluruh muatannya bernilai sama. Kemudian untuk V total atau tegangan total memiliki rumus V1 ditambah V2. Kemudian untuk C total atau kapasitas kapasitor memiliki rumus 1 per CT sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Untuk yang selanjutnya, kapasitor pada rangkaian paralel. Rumus Q total atau muatan total adalah Q1 ditambah Q2. Kemudian untuk rumus
tegangan total adalah tegangan total sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2 atau V1 sama dengan V2. Kemudian untuk kapasitas kapasitor total pada rangkaian paralel, rumusnya adalah C1 ditambah C2. Arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Sebab dengan I adalah arus listrik dengan satuan ampere atau A, I adalah jumlah muatan dengan satuan kolom atau C. Sementara T adalah waktu dan satuannya adalah second. Selanjutnya adalah hambatan, dirumuskan dengan R sama dengan V per I. Dengan R adalah hambatan, satuannya ohm dengan lambang seperti itu. Dan V adalah tegangan dengan satuan volt, sementara I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Hukum Kirchhoff adalah jumlah arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Bisa digambar seperti ini dengan rumus I1 sama dengan I2 plus I3. I sebagai arus. Selanjutnya adalah rangkaian hambatan seri. Bisa dirumuskan seperti ini. Hambatan total sama dengan R1 plus R2. Tegangan total sama dengan V1 plus V2 atau R total dikali I total. Sementara I total sama dengan I1 sama dengan I2 atau I total sama dengan V total per R total. Kemudian rangkaian hambatan paralel dirumuskan seperti ini. Untuk hambatan 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Tegangan atau V total sama dengan V1 sama dengan V2. Arus sama dengan arus atau I total sama dengan I1 plus I2 atau I total sama dengan V total per R total. Hukum 2 Kirchhoff. Ini adalah gambar hukum 2 Kirchhoff. Cara menentukannya adalah 1. Menentukan arah loop atau jalur. Kedua, tentukan arah arusnya. Ini, dan ini. 3. Jika I1 melewati kutub positif, maka E adalah negatif. Rumus sigma E adalah sigma I dikali R. Berdasarkan gambar tadi, bisa dirumuskan loop 1 negatif E1 sama dengan plus I3 dikali R2 plus I1 dikali dalam kurung R4 plus R1. Negatif karena bertemu dengan kutub positif. Loop 2 sama dengan plus E2 sama dengan plus I2 dikali R3 min I3 dikali R2. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari medan magnet. Kaidah menentukan gaya Lorentz yaitu menggunakan tangan kanan, yaitu jempol digunakan untuk menentukan arus dan jari telunjuk digunakan untuk menentukan medan magnet, dan 3 jari terakhir ini digunakan untuk gaya Lorentz. Di sini saya akan menjelaskan kuat medan magnet pada kawat melingkar. Rumusnya yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2A. B sama dengan induksi magnet. Mu 0 sama dengan permeabilitas kawat. Yaitu 4 pi kali 10 4
pangkat 67. I sama dengan arus. N sama dengan jumlah lilitan. Dua A sama dengan jari-jari. Dan A sama dengan jarak titik ke kawat. Di sini saya akan menjelaskan gaya Lorentz pada satu kawat. Rumusnya yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. FL yaitu gaya Lorentz, B sama dengan induksi magnet, I itu arus, L sama dengan panjang kawat, dan theta-nya sudut antara B dengan I. Di sini saya akan menjelaskan gaya Lorentz pada dua kawat. Rumusnya yaitu FL sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2PA. FL yaitu gaya Lorentz. Mu0 yaitu permeabilitas kawat. I1 yaitu arus listrik pada kawat 1. I1 yaitu arus listrik pada kawat 1. I2 yaitu arus listrik pada kawat 2. Dan A yaitu jarak antara titik dengan kawat. Yaitu panjang kawat. Di sini saya akan menjelaskan IDL induksi atau volt pada medan magnet. Rumusnya yaitu E sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. E sama dengan IDL induksi. B sama dengan induksi magnet. Dan L adalah panjang kawat. B sama dengan kecepatan. Theta-nya adalah antara sudut B dengan B.
dan R adalah hambatan atau di sini saya akan menjelaskan IGL induksi maksimal. Rumusnya yaitu Emax sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Emax yaitu IGL induksi maksimal. N sama dengan jumlah limitan. B yaitu induksi magnet. A sama dengan luas penambang. Dan omega sama dengan kecepatan sudut besarannya yaitu radikat S. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flux magnet. Rumusnya yaitu flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Ini sama dengan flux magnet. B sama dengan induksi magnet. A sama dengan luas penambang. Tetanya sama dengan sudut antara B dengan garis normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BGL induksi dengan flux. Rumusnya yaitu E sama dengan N dikali delta flux per delta T. E sama dengan BGL induksi N sama dengan jumlah limitan. Delta flux sama dengan perubahan flux. Dan delta T adalah perubahan waktu. Arus dan tegangan bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Rumusnya adalah I sama dengan I maksimal sin omega T. V sama dengan V maksimal sin omega T. Dikarenakan nilai I dan V berbeda dengan nilai efektifnya, sehingga dirumuskan sebagai berikut. I efektif sama dengan I maksimal per akar 2 dan V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. Rangkaian pada arus bolak-balik dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian resistif. Rangkaian resistif, arus dan tegangannya selalu sefase. Kedua adalah rangkaian induktor. Pada rangkaian induktor, arusnya
ketinggalan 90 derajat dan tegangannya mendahului 90 derajat. Yang ketiga adalah rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif, arusnya mendahului 90 derajat dan tegangannya ketinggalan 90 derajat. Rumus reaktansi induktif ada pada gambar di samping, di mana XL adalah reaktansi induktif, omega adalah frekuensi sudut, dan L adalah induktasi induktor. Rumus reaktansi kapasitif ada di samping saya, di mana XC adalah reaktansi kapasitif, omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, dan C adalah kapasitas kapasitor. Terakhir ada impedansi. Impedansi adalah gabungan dari rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif dengan dirumuskan sebagai berikut.